Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-Solihah level 3 SD 3 Labidi di Surakarta? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga kalian beserta keluarga senantiasa dalam kesehatan, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Solih-Solihah, tak terasa kita sudah berjumpa lagi, begitu ya. Nah, setelah pekan lalu kita sudah belajar tentang satuan panjang, satuan jarak, dan satuan berat, begitu ya. Dan kalian juga sudah menghafalkan tangga satuan yang dari mana, dari kilogram sampai dengan miligram, dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Di level 2 dulu kita juga sudah belajar tentang satuan waktu, yaitu tentang jam. Nah, kalian juga sudah pernah membuat jam atau sudah praktek membuat jam, ya, ingat kan? Nah, jadi kali ini kita tinggal mereview saja, begitu ya. Kita akan mereview tentang satuan waktu atau tentang jam, begitu. Oke, semoga kalian nanti semangat dan dimudahkan. Oke, sebelum kita mulai dalam belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan buku dinasnya tema 3, kemudian disiapkan buku tulisnya. Nanti barangkali dibutuhkan untuk menulis. Oke, siap? Oke, Solih-Solihah, kita akan mulai belajar tentang satuan waktu, yaitu tentang jam. Yang mana sudah Ustazah sampaikan, dahulu kita sudah pernah belajar tentang jam ya. Nah, yang pertama ini ada jam. Jam yang sering kita jumpai atau yang biasa berada di rumah, yaitu menggunakan jarum ya. Kemudian yang sebelahnya itu ada jam digital. Jadi biasanya hanya berbentuk angka saja tanpa ada jarum. Seperti itu. Itu adalah salah dua ya, ada beberapa macam jenis jam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang pertama, kalau kita belajar tentang jam yang menggunakan jarum, ini ada jarum pendek yang biasa disebut jarum jam, yaitu artinya jarum yang menunjukkan nanti angka jamnya. Kemudian yang jarum panjang itu menunjukkan jarum menit atau jarum yang menunjukkan menit keberapa. Kemudian jarum panjang yang biasanya warna merah itu adalah jarum detik, yaitu jarum yang biasa untuk menentukan detik. Nah, ini salah satu contoh jam yang menggunakan jarum. Cara membacanya, ini ada jarum pendek, jarum panjang, kemudian ada juga jarum detik. Nah, cara membacanya adalah ketika jarum pendek yang menunjukkan jam itu berada di angka 5. Kemudian jarum yang menunjukkan menit itu di angka 1. Nah, sedangkan kalau jam itu satu strip itu berarti artinya 1 menit. Nah, dari 12 ke 1 berarti ada 5 strip, berarti menunjukkan 5 menit. Maka kita bisa menyebutnya jam 5 lebih 5. Oke. Yuk kita ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, ini harus kita ingat selalu. Bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, Solih-Solihah. Jadi, jika ada pertanyaan, kalau 60 menit itu berapa jam ya? Maka bisa kita jawab, yaitu 60 menit sama dengan 1 jam.
Kalau sekarang kita disuruh menghitung 30 menit ada berapa jam, maka kita menggunakan ya kembali lagi kepada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti itu. Yang mana tadi sudah kita ketahui bahwa 1 jam adalah 60 menit atau 60 menit sama dengan 1 jam. Maka 300 menit dibagi 60. 60 itu artinya 60 menit ya. Ya. Oke, nolnya kita coret satu-satu, maka jadi 30 dibagi 6. Nah, 30 dibagi 6 berarti perkalian 6 sama dengan 5. Berarti 300 menit sama dengan 5 jam. Oke, sekarang kalau Ustazah mempunyai 160 menit, itu berapa jam, berapa menit? Maka kita hitung dulu. 160 menit itu terdiri dari 2 dikali 60 sama dengan 120. Yang mana 120 menit itu sama dengan 2 jam. Dan 160 dikurangi 120 sama dengan 40, yaitu 40 menit. Berarti 2 jam 40 menit. Ya, ini kembali pada itu tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saling terkait ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal penjumlahan. Ustazah punya salah satu contoh. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Sedangkan pada malam hari Udin menyalakan lampu selama 4 jam 45 menit. Berapakah lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, yang perlu kita ingat adalah tambahkan jamnya dulu, kemudian tambahkan menit. Jadi disamakan jam dengan jam, menit dengan menit, seperti itu. Yuk, kita tulis dulu. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Maka jam dengan jam kita jadikan 1, menit dengan menit dijadikan 1. Jamnya berapa? 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian yang menit berapa? 30 ditambah 45 sama dengan 75. Nah, 75 ini berarti lebih dari 60 menit ya. Berarti 60 menitnya bisa kita jadikan 1 jam dan sisanya ada 15 menit. Sehingga yang jam dijadikan jam ya, jam tambah menit. 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit. Sehingga jawabannya adalah 6 jam ditambah 15 menit. Oke, kemudian yang selanjutnya kita menyelesaikan soal pengurangan. Ada satu contoh, yaitu Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Nah, bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapakah perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum? Oke, berarti kita harus mengingat. Kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. Jadi jam dengan jam, menit dengan menit. Oke, kita tulis dulu. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Jam dengan jam ya, kemudian menit dengan menit. Oke, jamnya berapa? 1 dikurangi 1 sama dengan 0 atau habis ya. Kemudian menitnya berapa? 55 dikurangi 30, sehingga jawabannya 25 menit. Berarti yang tadi jamnya sudah habis, berarti tinggal menit saja. Jadi jawabannya adalah 25 menit. Oke, sekarang kalian tadi sudah menyimak tentang bagaimana cara mengubah jam ke menit ataupun menit ke jam. Nah, sekarang kalian berlatih buku dinas tematika halaman 222. Ya, itu kalian menghitung jam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya.
Ya, semoga kalian bisa nanti mengaplikasikan tentang jam seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai tentang pembelajaran kali ini. Nanti silahkan halaman 222 dikerjakan di buku PDR dan dikirim ke Google Classroom kepada ustazahnya masing-masing. Oke, salih-salihah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya dan menghubungi ustazah ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salih-salihah, kita sudah belajar tentang satuan waktu, tentang jam ya, tentang jam, tentang menit, tentang detik, seperti itu. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi menambah hasanah ilmu kita, kemudian bisa bermanfaat, begitu ya. Ada kurang dan lebihnya, ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.